Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan trigonometri. Aplikasi turunan trigonometri. Sebenarnya materi ini tidak jauh beda dengan materi aplikasi turunan yang sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Oke, akan kita bahas dari yang pertama ya. Aplikasi turunan trigonometri di sini yang akan kita pelajari ada 5 ya. Yang pertama yaitu mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Ya, fungsi naik dan fungsi turun ya. Untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun ini kita menggunakan turunan ya. Turunan. Kalau misalkan fungsi naik itu ada hubungannya dengan turunan pertama. Fungsi naik dan fungsi turun itu ada hubungannya dengan turunan pertama. Untuk fungsi naik, turunan pertamanya itu lebih dari 0. Ya, kalau fungsi turun, turunan pertamanya kurang dari 0. Begitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, stasioner. Stasioner itu untuk menentukan letak titik ekstrim, titik puncak ya. Itu sama saja mencari titik maksimum dan titik minimum ya. Nah, untuk mencari nilai stasioner ini kita ada hubungannya dengan turunan pertama juga ya. Namun untuk turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Ini untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu hubungannya dengan turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Kemudian selanjutnya untuk mencari garis singgung ya. Untuk mencari garis singgung ini ada 2 komponen yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu mengenai titik X1, Y1 ya. Ini kalau misalkan X1 itu namanya itu absis. Ya, X1 itu absis. Kalau Y1 itu namanya ordinat. Kalau digabung X1, Y1 itu namanya titik koordinat. Begitu ya. Kemudian komponen yang kedua yaitu mengenai gradien. Gradien itu biasanya kita tulis dengan M ya. Atau kalau misalkan untuk mencari garis singgung, untuk mencari gradiennya itu kita gunakan turunan pertama. Ya, ini. Nah, kalau misalkan 2 komponen ini terpenuhi, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini. Nah, terus selanjutnya aplikasi turunan trigonometri yang keempat yaitu mengenai cekung atas dan cekung bawah ya. Cekung atas dan cekung bawah kayak gini ya. Kalau cekung atas, cekung bawah itu ya. Nah, untuk mencari cekung atas dan cekung bawah ini ada hubungannya dengan turunan kedua. Turunan kedua ya. Untuk mencari cekung atas dan cekung bawah itu hubungannya dengan turunan kedua. Untuk cekung atas itu turunan keduanya itu lebih dari 0. Untuk cekung bawah turunan keduanya kurang dari 0. Ini ya. Nah, terus selanjutnya titik belok. Titik belok itu adalah titik di mana dia berubah dari cekung atas ke cekung bawah atau sebaliknya dari cekung bawah ke cekung atas. Itu namanya titik belok. Ya, untuk mencari titik belok ini hubungannya dengan turunan kedua juga. Namun turunan keduanya itu sama dengan 0. Ya. Nah, ini aplikasi turunan trigonometri secara umum. Ya, ini ada fungsi naik, fungsi turun, stasioner, garis singgung, cekung atas, cekung bawah, dan juga titik belok. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian pahami contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, grafik Y sama dengan sin X ditambah cos X akan turun pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2pi adalah. Nah, ini akan turun ya, akan turun. Berarti fungsi turun itu berarti ada hubungannya dengan turunan pertama. Turunan pertamanya kurang dari 0. Ya, turunan pertama kurang dari 0. Turunan pertamanya sin X itu adalah cos X ya. Terus turunan pertamanya cos X itu adalah negatif sin X ya. Kurang dari 0. Setelah ini bagaimana? Berarti cos X ya. Untuk mencari titiknya dulu ya, ini kita rubah menjadi sama dengan dulu.
Berarti cos X min sin X sama dengan 0. Ya, cos X min sin X sama dengan 0. Terus berarti selanjutnya cos X sama dengan sin X ya. Nah, untuk mencari X-nya bagaimana? Untuk mencari X-nya coba kita bagi kedua ruas ini menggunakan cos X. Ya, kalau dibagi cos X dibagi cos X berarti 1. Sin X dibagi cos X apa? Sin X dibagi cos X ya menjadi tangan X ya kan? Nah, berarti ketemunya tangan X sama dengan 1. Nah, tangan X sama dengan 1 berarti X-nya berapa saja? Tangan berapa yang hasilnya 1? Kita mencari persamaan trigonometri ya. Persamaan trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Persamaan trigonometri sederhana ya. Tangan X, kalau misalkan 1 itu sama saja kalau di kuadran 1 kan tangan 45. Ya, berarti kan ini X-nya sama dengan 45 ditambah K kali 180 derajat ya. Ini cara penyelesaiannya. Coba dibuka lagi ya buku kelas 11-nya ya, mengenai persamaan trigonometri. Berarti X-nya kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 45. Ya, terus kalau K-nya 1, berarti X-nya sama dengan 1 kali 180 tambah 45, 225. Begitu ya, ini X-nya sudah ketemu. Lah karena di sini kan kurang dari. Berarti kalau misalkan pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti untuk mencari daerahnya, daerah himpunan penyelesaiannya, kita gunakan garis bilangan ya. Kita gunakan garis bilangan. Garis bilangan di sini kan ada 45 dan 225 ya. Intervalnya ada 0 sampai 2pi. Berarti di sini ada 0, di sini ada 2pi. 45 itu kan sama saja berapa? Pi per 4 ya. 45 itu sama dengan pi per 4. Terus kalau 225 berarti kan 45 kali 5 ya, berarti 5 pi per 4. Begitu. Lah berarti kan di sini itu pi per 4, kalau di sini 5 pi per 4 ya. Terus selanjutnya kita mencari plus minusnya. Berarti uji titik ya, uji titik. Misalkan kita mau memasukkan nilai berapa? Misalkan 30 ya. Kalau 30 berarti ada di mana? 30 atau 90 deh, terserah. Enggak apa-apa. Kalau 90 kan berarti di sini ya. 90 kan antara 45 sampai 225. 90 kita masukkan ke sini. Cos X min sin X. Cos 90 itu berapa? Uji titik ya. Uji titik di sini. Uji titiknya kita masukkan cos X min sin X. Nilainya apakah positif apa negatif begitu. Berarti sama dengan cos 90. Cos 90 itu 0, terus sin 90 itu 1. Berarti negatif 1. Oh, hasilnya negatif. Berarti di sini negatif, yang ada 90-nya negatif. Kalau di sini negatif berarti sini positif, sini juga positif. Kemudian plus min kayak gitu ya. Lah karena di sini kurang dari, kalau kurang dari berarti kita ambil yang negatif. Ambil yang negatif. Kalau lebih dari berarti ambil yang positif. Kurang dari berarti di sini ya. Nih berarti. Nah, berarti intervalnya apa saja? X ya, X-nya lebih dari pi per 4 kurang dari 5 pi per 4. Ini jawabannya. Gitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, nilai minimum fungsi fx sama dengan 8 plus 2 cos x untuk interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2pi ya. Kurang dari sama dengan 2pi adalah berapa? Lah ini nilai minimum ya. Nilai minimum berarti ada hubungannya dengan turunan pertama sama dengan 0. Ya, turunan pertama sama dengan 0.
turunan pertama sama dengan 0, berarti turunannya ini 8 plus 2 cos X adalah turunan pertamanya 8 itu 0, turunannya 2 cos X. Cos X itu turunannya min sin X ya, berarti min 2 sin X ya, sama dengan 0. Ya, terus selanjutnya berarti ini kalau misalkan dibagi negatif 2 berarti kan jadinya sin X ya. Sin X sama dengan 0 ya. Berarti X-nya berapa saja? X-nya berarti berapa saja kira-kira? 0. Terus berapa? Sin yang hasilnya 0, 180 ya. Juga 0 ya. Lah, terus selanjutnya 0 dan 180 itu sin X sama dengan 0. Ini kan baru X-nya ya, X-nya. Lah yang dicari itu nilai minimumnya, nilai minimumnya itu berapa? Lah ini 0 dan 180 kita substitusikan ke fungsi fx ya. Fx-nya itu sama dengan 8 plus 2 cos X. Ya, kita cari f0 dan f180. Ya, berarti sama dengan 8 ditambah 2 cos 0 ya. Berarti sama dengan 8 plus cos 0 itu kan berarti 1 ya. 8 tambah 2 berarti 10. Kalau 180 berarti 8 ditambah 2 cos 180 derajat. Berarti 8 ditambah 2 kali cos 180 derajat itu negatif 1 ya. Berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Yang ditanyakan nilai minimum. Kalau nilai minimum ya berarti 10 dan 6 lebih besar mana? Lebih besar 10. Minimumnya berarti 6. Jawabannya adalah 6. Jadi saya ulangi kembali, untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum ya. Langkah yang pertama kita gunakan adalah ini, syaratnya kan turunan pertama sama dengan 0. Nah, setelah itu kan kita ketemu X-nya. Kan ini sin X sama dengan 0, berarti X-nya kan 0 dan 180. Ini X-nya. Lah kan yang dicari nilai minimumnya. Nilai minimumnya. Lah kalau sudah ketemu X-nya, kita substitusikan ke fungsi fx yang ada di soal. Ketemunya 10 dan 6 kita cari, kalau yang ditanyakan nilai maksimum ya berarti 10, kalau nilai minimum ya berarti 6. Begitu, yang ditanyakan nilai minimum berarti jawabannya 6 ya. Untuk contoh soal yang ketiga, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X di titik 0,2 adalah, ingat untuk persamaan garis singgung itu kita butuhnya itu titik koordinat x1, y1. Lah x1, y1 nya kan ini sudah ada. Ini x1, ini y1. Ya, 0,2 itu 0-nya itu x1, 2-nya itu y1. Lah kemudian kita butuh gradien. Karena di sini belum ada gradien, kita mencari dulu gradiennya. Gradiennya itu turunan pertama ya. Gradien itu turunan pertama dari ini. 2 sin X. 2 sin X berarti turunannya 2 cos X ya. Nah, terus selanjutnya X-nya kita substitusikan karena di sini X-nya kan 0 ya. X-nya yang di sini kita rubah menjadi 0. Berarti sama dengan 2 cos 0. Cos 0 berapa? 1. 2 kali 1. 2 kali 1 berarti 2. Lah ketemunya gradiennya itu 2. Lah setelah itu karena dua komponennya sudah ada, x1, y1-nya sudah ada, kemudian gradiennya sudah ada, kita langsung masuk ke soal persamaan garis singgungnya ya. Persamaan garis singgungnya PGS. Itu rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y min Y1-nya itu 2, gradiennya 2, kali X min X1-nya 0. Berarti Y min 2 sama dengan 2X. 2 kali 0, 0. Berarti persamaan garis singgungnya Y sama dengan 2X. Ini pindah ruas jadi plus 2. Ini jawabannya. Mudah ya untuk mencari persamaan garis singgung. Pokoknya harus ada 2 komponen yaitu X1 dan Y1. Kemudian selanjutnya gradien. Itu harus terpenuhi untuk mencari persamaan garis singgungnya.
Untuk soal nomor 4, tentukan interval di mana fungsi Y sama dengan 2 sin X ditambah 10. Cekung ke bawah untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Ya, cekung ke bawah maksudnya yang ditanyakan intervalnya itu berapa? Cekung ke bawah kan berarti begini. Cekung ke bawah kan berarti begini. Lah yang dimaksud itu interval yang ini. Antara berapa sampai berapa, kayak gitu. Ya. Nah, untuk cekung ke bawah itu hubungannya dengan turunan kedua kan ya. Turunan keduanya kalau ke bawah berarti kurang dari 0. Nah, ini yang akan kita cari. Ya. Pertama kita mencari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya 2 sin X ditambah 10 berarti 2 cos X ya. Ini 10 kan 0 berarti. Terus turunan keduanya berarti turunannya cos X min sin. Berarti 2 sin min 2 sin X. Nah, terus kita masukkan ke sini. Min 2 sin X. Min 2 sin X kurang dari 0. Karena di sininya negatif, kita bagi dengan negatif 2. Kalau dibagi negatif berarti nanti tandanya berubah jadi lebih dari. Ya, pokoknya kalau yang di depannya X itu negatif, berarti tandanya berubah. Kalau kurang dari menjadi lebih dari, kalau lebih dari menjadi kurang dari. Lah, setelah ini karena ini kan pertidaksamaan, berarti nanti kita gunakan garis bilangan, ya. Lah, sin X sama dengan 0 dulu. Kita mencari sin X sama dengan 0. Kita mencari titiknya dulu. Ya. Sin X sama dengan 0. Berarti X-nya itu kira-kira berapa saja? Sin berapa yang hasilnya 0? Berarti kan 0 ya. Terus 180 juga kan. Terus berapa lagi? 360 juga ya. 360 derajat juga. Ya. Setelah itu kita bikin garis bilangannya. 0. 180 itu sama saja pi per pi kan ya, pi ya, pi. Berarti pi, terus selanjutnya di sini 2pi. Nah, terus selanjutnya disubstitusikan. Misalkan angka berapa? 30 ya, 30. 30 kita masukkan ke sini. Berarti sin 30 sama dengan 0. Sin 30 itu berarti kan setengah. Ya, berarti positif kan ya. Di sini positif, sini negatif. Sini positif, sini negatif. Karena lebih dari ini, Karena lebih dari berarti kita lihat yang positif, berarti ini. Nah, ini dia. Ya, berarti X lebih dari 0 kurang dari pi. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang kelima, tentukan titik beloknya fungsi Y sama dengan 8 sin 2X min 60 ditambah 12 pada selang 0 derajat sampai 90 derajat. Ini berarti terbuka ya. Maksudnya ini X lebih dari 0 kurang dari 90 derajat kayak gini ya, terbuka. Nah, untuk titik belok itu ada hubungannya dengan turunan kedua ya. Turunan keduanya sama dengan 0. Kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya berarti apa? 8 kali turunan yang sin berarti cos 2x min 60 kali turunannya 2x min 62 ya. Berarti kalikan 2 sini ya. Kali 2 berarti sama dengan 8 kali 2 16 cos 2x min 60. Ini turunan pertamanya 0 kan. Terus turunan keduanya berarti turunannya cos min ya, min sin ya. Berarti min 16 sin 2x min 60 kalikan turunannya 2x min 62. Jadi sama dengan min 32 sin 2x min 60. Nah, turunan keduanya berarti min 32 sin 2x min 60 sama dengan 0. Ya, berarti sama saja. Nah, ini dibagi negatif 32 saja ya.
Karena sama dengan ya tidak ngaruh. Kalau pertidaksamaan lah kurang dari atau lebih dari itu berarti nanti tandanya berubah. Kalau dibagi negatif berarti ini jadinya sin 2x min 60 sama dengan 0. Nah, kita cari x-nya. Berarti kan sin berapa yang hasilnya 0 ya, sin 0. Berarti sin 2x min 60 sama dengan sin 0 kan ya. Berarti 2x min 60 sama dengan 0. 2x sama dengan 60. Berarti x-nya berapa? 30. Lah, karena di sini kan titik ya. Titik. Kalau titik itu berarti kan x dan y. Ya, kalau koordinat itu kan butuhnya x, y. Lah, x-nya sudah ketemu ini, kita cari y-nya. Cari y-nya kita masukkan ke fungsi awal. Fungsi awalnya kan y sama dengan 8 sin 2x min 60 ditambah 12. Lah, x-nya kita rubah menjadi 30. Berarti y sama dengan x-nya 30. 8 sin 2 kali 30, 60 kurangi 60, 0. Tambah 12. Sin 0 kan 0, berarti 0 tambah 12. Berarti 12. Oh, berarti titik beloknya. Jadi titik beloknya, kalau titik itu kan x, y. X-nya itu 30, y-nya itu 12. Ini. Begitu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai aplikasi turunan trigonometri. Silahkan dipahami baik-baik ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.